Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita bakal membahas kira-kira apa yang kemudian menyebabkan Bitcoin terkoreksi dalam 24 jam terakhir secara price action. Kemudian juga apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang, beserta juga ada beberapa data dan juga berita yang menurut saya cukup penting untuk kalian simak. So, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,42 triliun dolar atau turun sekitar 1,26%. Nah, di top 10 coin sendiri, kita melihat dominan juga berwarna merah. Satu-satunya yang hijau itu cuma Dogecoin, sekaligus menjadikan dia top performer hari ini, dengan kenaikan 0,56% menuju 0,079 dolar. Sisanya mengalami penurunan 1, sekian persen hingga kurang lebih 2%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita melihat Bitcoin itu terkoreksi sebenarnya hanya kurang lebih 1%. Tetapi itu saja sudah cukup untuk menghasilkan likuidasi sebesar 102 juta dolar. Dan tidak mengherankan 73%-nya itu datang dari arah long. Teman-teman, sekali lagi saya tidak capek-capeknya nge-remind ke kalian semua bahwa please jangan menggunakan leverage yang sangat besar ketika kalian trade. Satu-satunya alasan yang menurut saya bisa membuat orang-orang ini ke liquid hanya karena Bitcoin itu drop 1% adalah leverage yang sangat besar. Kalau kalian tidak menggunakan leverage yang besar, tidak mungkin kalian ke liquid hanya dengan pergerakan 1% dari Bitcoin. Nah, inilah juga kenapa saya sering menyampaikan bahwa salah satu saat yang paling sulit untuk di-trade adalah ketika kita sideways tanpa ada volume, teman-teman. Dan itulah kenapa saya sering sampaikan, kalau misalnya kalian tidak mengerti cara manage posisi kalian, please jangan kalian lakukan. At least tunggulah ada volume, atau kalian carilah setup di tempat lain. Contohnya seperti di altcoin dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya kalian paksakan trading di Bitcoin, padahal Bitcoin sedang sideways tanpa ada volume, resiko akan adanya manipulasi itu besar gitu. Maka itu tidak disarankan. Tetapi, sebagian besar orang itu pengennya profitnya selalu besar, teman-teman, tanpa peduli situasi dan kondisi. Kalau misalnya kita lihat kondisi market sedang sideways tanpa volume, ya kita juga nggak bisa expect profit yang terlalu besar, teman-teman. Memang pergerakannya bakalan kecil, range-nya kecil gitu. Jadi, banyak orang itu mengakalin hal tersebut dengan cara apa? Menggunakan leverage yang sangat besar. Supaya pergerakannya kecil pun mereka bisa dapat profit yang gede. Padahal, itu adalah jebakan besar, teman-teman. Ketika kalian sudah start untuk menggunakan leverage yang besar, apalagi kalian profit ketika kalian menggunakan leverage yang besar, justru kalian tidak akan lagi mau untuk menggunakan leverage yang kecil. Syukur-syukur kalau misalnya kalian pakai leverage besar lalu loss. Maka kalian akan merasa sakitnya gitu. Justru lebih berbahaya kalau kalian tiba-tiba menggunakan leverage yang besar dan juga profit. Nah, itu justru bahaya. Kenapa? Kalian bakalan kemungkinan besar terjebak dan merasa, wah, kayaknya enakan pakai leverage gede nih kok. Karena leverage gede tanpa pergerakan yang besar saya bisa cuan banyak. Apalagi kalau pergerakan besar. Nah, itu dia jebakannya. Jangan sampai itu terjadi ke kalian. Dan untuk liquidation heat map juga menunjukkan sesuatu yang menarik menurut saya, teman-teman. Jika ini asumsi ya, teman-teman. Jika kita bisa melihat Bitcoin melanjutkan koreksinya dari sini, oke, maka next target yang kemungkinan bakalan dicoba tuju oleh market maker itu kemungkinan ada di sekitaran 34 sampai 33 ribu. Itu bisa menjadi target terakhir kemungkinan, teman-teman. Tetapi untuk sementara memang price action belum menunjukkan adanya indikasi yang signifikan bahwa kita akan kembali ke area tersebut. Tapi ini perlu kita waspadai gitu loh. Nah, hal ini bisa terjadi kapan? Ketika kita melihat Bitcoin breakdown dari salah satu trendline besar yang sudah menahan Bitcoin selama berminggu-minggu terakhir. Yang bakal kita bahas nanti di price action. Tapi pada intinya, jika kita melanjutkan koreksi dari sini, maka next target kita bisa melihat area 34 sampai 33 ribu. Oke, saya tidak mengatakan ini pasti terjadi, tapi kalau misalnya kita melihat ada breakdown yang bakal kita bahas nanti di price action, ini adalah bisa jadi target berikutnya yang bakalan dituju. Oke, jadi itu adalah yang pertama. Nah, itu adalah untuk orang-orang yang mungkin berada dalam keadaan short gitu ya. Pengen dengarnya bahwa kita akan lanjutkan koreksi. Tapi kalau misalnya yang investor yang pengennya cuan gitu ya, otomatis ini bisa menjadi kabar baik. Ini adalah sedikit hopium lah ya.
yang memang sudah menjadi ciri khas dari tech dev yang memberikan semacam fractal pattern atau kesamaan gitulah ya. Pattern yang kita lihat kali ini dengan yang kita lihat sebelumnya. Nah, ada sebuah indikator yang dikatakan Bitcoin parabolic signal, teman-teman. Bahwa setiap kali kita melihat ada crossover dari yang awalnya area merah ke hijau di sini, ketika crossover tersebut terjadi, biasanya menandai bahwa Bitcoin sudah akan segera masuk ke fase parabolik. Nah, ini terjadi beberapa kali sebelumnya, teman-teman. Pertama di tahun 2012 di sini, ketika kita mendapatkan ada flip ke arah hijau, itu kita masuk ke fase parabolik. Tahun 2016 sama, kita flip masuk ke arah parabolik. Tahun 2021 di sini juga sama, kita flip ke arah hijau dan kita masuk ke fase parabolik. Dan guess what, teman-teman? Kali ini kita sudah sepertinya kembali mau melihat crossover. Dan jika memang kita akan mengulangi hal yang sama dengan yang kita lihat beberapa kali sebelumnya, maka kita bisa aja melihat fase parabolik juga di Bitcoin. Oke, tentunya ini adalah harapan kita semua yang merupakan investor, bahwa kita bisa sesegera mungkin ke all-time high yang baru. Tapi in the end of the day, teman-teman, kalau misalnya kalian mempunyai time frame yang sangat panjang, katakanlah kalian memang katakan, saya tidak akan bermasalah kok kalau harus menunggu 2-3 tahun atau bahkan 5 tahun lagi dari sini, saya rasa kalian cepat atau lambat akan melihat Bitcoin di all-time high yang baru. Hanya persoalan waktu saja, teman-teman. Kalau kalian bersabar menunggu, cepat atau lambat kalian akan dapatkan hal tersebut. Oke? Dan juga yang terakhir, bahwa ada fractal pattern lagi yang disampaikan oleh Neste di sini. Menurut saya juga cukup menarik di sini. Memang kalau kita lihat dari segi pergerakan harganya, ada kesamaan gitu ya, teman-teman, bahwa dari tahun ini harusnya tahun 2000 berapa nih, teman-teman? 2020-an mungkin ini ya pergerakan harganya. Ketika itu kita juga melihat ada sideways movement yang cukup panjang, tetapi sideways-nya itu terus membentuk higher high dan higher low, gitu kan? Ini higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, sebelum pada akhirnya kita breakout dan melihat pergerakan yang cukup parabolik ke atas. Nah, kali ini kita juga sebenarnya sama, teman-teman. Kita membentuk ada higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, dan berpotensi membentuk higher low baru. Dan menurut si Neste di sini, bisa saja kita sudah berada di penghujung pattern, dan kita bisa saja akan melakukan breakout dari sini, teman-teman. Nah, jika itu yang kita lihat, maka next target kemungkinan sudah di atas $40.000, teman-teman. 40 sampai 42 itu target terdekat. Kalau itu berhasil kita lewati, area 48 sampai 50.000 itu akan menjadi next target untuk Bitcoin. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari 1 hour chart. Teman-teman, yang kita lihat selama 24 jam terakhir apa? Bahwa Bitcoin pada akhirnya mampu menjebol dari area potensi, bukan potensi lagi, tapi ini udah tervalidasi sebenarnya, teman-teman. Head and shoulder di sini. Oke, nah, kalau misalnya teman-teman yang sempat masuk di sini, saya nggak tahu nih, apakah ada yang sempat masuk ketika retest di sini. Kalau misalnya ada sempat masuk, harusnya ya, kalian keluar dalam keadaan break even. Karena ketika kita drop di sini, kita sempat kembali melakukan retest lagi sebelum pada akhirnya kembali drop. Ya kan? Jadi, kalau misalnya teman-teman sempat masuk ketika retest di sini, maka kemungkinan besar kalian keluar dalam keadaan break even. Tapi untuk yang masih hold posisinya, oke, saya rasa untuk sekarang memang cara terbaik adalah teman-teman sudah menggeser stop loss-nya ke arah entry. Targetnya tentunya, kalau misalnya kita perhatikan dari segi teknikal, secara teori, maka target teknikal dari head and shoulder di sini adalah di sekitaran area 36.700-an. Oke? Nah, kalau misalnya teman-teman yang masih nge-hold posisi tersebut, ini bisa menjadi target pertama. Target keduanya adalah di sekitaran area trendline di sini, teman-teman. Oke, ini bisa menjadi target kedua. Nah, target terakhir baru bisa kita dapatkan apabila Bitcoin berhasil untuk breakdown dari area trendline di sini, teman-teman. Nah, jika ini yang kita lihat, maka melanjutkan hal yang tadi saya sebutkan, bahwa next target yang bisa jadi ditargetkan oleh market maker adalah area 34-33.000, itu bisa tercapai hanya apabila kita berhasil breakdown dari trendline ini, teman-teman.
Nah, kalau di sini mungkin potensi adalah short term short, kalau di sini bisa menjadi potensi untuk swing short, teman-teman. Karena ini adalah pergerakan yang lebih besar, di time frame besar gitu kan, 4-hour chart. Kalau kita berhasil breakdown dan retest, ini adalah peluang bagi kita untuk masuk, menargetkan target terakhir kemungkinan ada di sekitaran di sini, tapi target utama kemungkinan akan ada di sekitaran 34 sampai 33 ribu dolar. Karena di sini banyak sekali titik likuidasi yang tertumpuk dari mungkin orang-orang yang long dari sekitaran area di sini, teman-teman. Tapi sekali lagi, itu baru berpotensi terjadi apabila kita berhasil breakdown dari trendline di sini. Nah, untuk sementara, walaupun kita memang mendapatkan breakdown dari area 37.000 yang sudah berhasil, 37.600 yang sudah berhasil dipertahankan selama berkali-kali, pada akhirnya kita breakdown. Tetapi untuk sementara, selling pressure juga tidak terlihat terlalu besar, teman-teman. Oke, itulah kenapa saya langsung sarankan teman-teman untuk kemudian menggeser stop loss-nya ke arah entry. Nah, untuk teman-teman yang sempat menonton video saya kemarin juga harusnya tahu bahwa saya sampaikan ada satu peluang yang mungkin bisa kalian manfaatkan di altcoin, yaitu adalah Engine. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan, kita sudah mengalami kenaikan yang lumayan dari terakhir mungkin kita bahas. Itu sudah naik kurang lebih hampir 10%. Kalau teman-teman menggunakan leverage, tergantung berapa kalinya, itu harusnya mendapatkan cuan yang lumayan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang sudah sempat masuk juga di sini, saran saya sekarang geser juga stop loss-nya ke arah entry. Karena harusnya sekarang kalian sudah dalam keadaan floating profit juga. Bagi saya, target pertama itu belum tercapai, oke? Minimal kita akan nge-retest ke area high di sini. Kalau misalnya kalian merasa sudah cukup profitnya, ini mungkin kalian bisa start untuk taking profit. Tapi kalau tidak, saya akan menargetkan ke sekitaran area 0,375 sampai 0,38 di sini. Ini adalah target utamanya, teman-teman. Oke, dan sebenarnya masih ada beberapa setup yang mungkin saya sedang jadikan watchlist, tapi menurut saya belum terlalu matang, so mungkin tidak akan saya bagikan hari ini. Tapi selamat kalau misalnya kalian sudah masuk ke engine, harusnya sekarang sudah dalam keadaan floating profit. Dan geserlah stop loss kalian ke arah entry mulai dari sekarang. So, teman-teman, untuk Bitcoin sendiri, saya juga belum ada alasan untuk menyampaikan bahwa kita sudah sepertinya ketemu dengan bottom dan akan kembali reversal ke atas. So, untuk sementara saya cenderung masih akan dalam keadaan bearish, gitu ya. Selama, teman-teman, kita tidak mendapatkan ada invalidasi dari senario head and shoulder di sini. Nah, invalidasinya apa? Sekali lagi, invalidasinya adalah kalau kita ternyata mendapatkan ada breakout di atas area 38.000 lagi, itu menginvalidasi senario head and shoulder kita, dan itu kemungkinan kita akan melanjutkan kenaikan dari sini. Tapi kalau tidak, saya rasa kita akan bisa terus bleeding, oke? Dan kemungkinan menuju kembali ke sekitaran area trendan di sini, yang tentunya akan sangat diharapkan untuk dapat dipertahankan, karena kalau tidak, kita akan nyampe ke sekitaran area 34 sampai 33 ribu dolar menurut saya. Oke, jadi ini adalah sebuah trendline yang sangat wajib untuk dipertahankan oleh Bitcoin, karena kalau tidak, saya rasa akan ada banyak orang yang mulai start untuk panic selling, ditambah lagi ada long squeeze, itu akan menyebabkan kita nyampe ke sekitaran area 34 sampai 33 ribu dolar minimal. Tapi untuk sementara, semua yang kita lihat di sini dari segi price action masih menunjukkan bahwa kita kemungkinan akan melakukan koreksi dari sini. So, belum ada alasan bagi saya untuk mengatakan bahwa kita sudah ketemu dengan bottom dan akan reverse dari sini. Untuk short term, saya masih cenderung stay di bias bearish untuk Bitcoin. Dan saya rasa target berikutnya kita akan minimal kembali ke sekitaran area 36.900 di sini. Oke, dan kemungkinan ke arah trendline. Dan kalau misalnya teman-teman mau flip ke arah bullish di sini, tentunya harus ada indikasi berupa pelemahan momentum bearish atau selling pressure-nya berkurang. Diikuti ada reversal pattern di sekitaran area ini. Ini mungkin bisa kalian jadikan sebagai area untuk mencari setup untuk long. Oke, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.